akan masuk ke materi looping. Itu sebetulnya ada pengulangan, repetition. Jadi kalau kita membuat program itu seringkali kita punya pekerjaan yang harus dilakukan secara berulang. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan repetition atau pengulangan dalam bentuk loops gitu ya. Nah, pengulangan dalam bentuk loops itu bisa dilakukan dengan menggunakan for, bisa digunakan dengan menggunakan while. Saya langsung aja ke poinnya biar kita bisa langsung nangkep isinya, pastinya nanti langsung bisa paham kok. Nah, ini pengulangan itu ada dua macam di dalam Python, ada for dan ada while. Bedanya tuh apa? For dengan while. Kalau for itu kita punya namanya incremental. Jadi incremental itu seperti misalkan dalam program seperti ini, for i in range seperti itu. Nah, for i in range, range ini adalah tipenya apa namanya interval. Jadi kita mau dari interval ke berapa. Jadi mulai ngitungnya dari berapa sampai berapa gitu. Jadi kalau misalkan in range 0,5 berarti mulai dari 0 sampai dengan 5 for i. Nah, ini defaultnya incrementalnya itu adalah 1. Jadi mulai i sama dengan 0, i sama dengan 2 sampai dengan i sama dengan 5. Nah, jadi ujung-ujungnya kita akan punya square 0, square 1, square 2, square 3 gitu cara bacanya. Nah, kalau misalkan ini dijalankan, yang bawah ini nih, langsung aja ya, nggak usah baca teksnya. For i range ini, nah berarti kita nanti dengan kata lain, kita akan mengulang, melakukan repetition pekerjaan ini. Nah, pekerjaan ini tuh pekerjaan apa? Saya mau mengisi, memberikan nilai pada sebuah array square dengan indeks i. Nah, indeks i-nya nanti akan berubah sesuai dengan incremental yang ada di sini. Karena mulainya dari 0, maka nanti ada square 0, square 1, square 2, square 3, square 4. Ada nggak 5-nya di sini? 5-nya itu sebanyak apa? Incrementalnya, nyampe nggak 5? Kira-kira? Itu range-nya udah 5 kan, Bu ya? Jumlah increment 5. Betul ya. Jadi itu kita apa range-nya itu mulai dari jadi sebanyak 5 gitu kan. Jadi range-nya sampai dengan 4 karena indeksnya sampai dengan 4 karena kita mulainya dari 0. Nah, artinya kita memberikan nilai weight. Jadi kalau nanti Anda tulis squares itu dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian dimasukkan seperti biasa di dalam menuliskan sebuah ini disebut dengan list gitu dengan ada indeksnya. Oke. Nah, ini juga sama gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ingin memberikan nilai weight gitu kan ke masing-masing interval seperti itu. Ini mestinya bisa cepat kalau ini ya. Oke, nah ini dia. Kalau misalkan jadi kalau tadi pakai indeks i itu sebetulnya variabel aja. Anda bisa nulis apa aja, bisa i, bisa j, bisa squares gitu. Cuman ingat di sini nanti incrementalnya ini akan digunakan di dalam loopingnya. Jadi kalau Anda bikin program, kalau Anda nemu looping, itu Anda harus ngetrace. Ngetrace itu ya, ngetrace itu kayak begini nih. Ini ngetrace namanya. Jadi ada variabel squares, kemudian ada indeksnya, gitu. Ada indeksnya, kemudian diberikan nilai. Jadi nanti akan diberikan nilai weight semuanya di sini. Ini indeksnya, ini ada nilainya. Jadi Anda harus ngetrace berdasarkan incremental. Jadi seperti itu. Kalau baru belajar pertama gitu. Nah, kalau for square in square sama dengan for i in squares gitu. Ya, jadi ini nanti tinggal perintahnya tuh apain seperti itu. Nah, ini kemudian ada dua di sini. Kalau ada dua artinya apa? Pertama ada least square, isinya itu ada red, ada yellow, ada green. Ya, dengan indeks tentunya dari 0, 1, 2. Kemudian di sini ada looping. For loopingnya incrementalnya ada dua di sini. For i, square in enumerate. Enumerate itu apa? Siapa yang tahu? Yang pernah ada programming enumerate squares. Kalau tadi pakai apa? Kalau tadi pakai range. Sekarang pakai enumerate. Apa artinya? Enumerate itu ngambil indeksnya bukan sih?
Tahu ambil indeks. Ngambil indeksnya. Ya, jadi itu mirip seperti dengan fungsi tadi, dengan range gitu. Jadi useful function for iterating data is enumerate. Jadi Anda bisa juga ngambil indeksnya gitu ya. Tapi ini kenapa ada dua? Kadang apa gunanya kita, kalau tadi kan satu variabelnya, di sini juga satu nih. Kalau kita pakai dua gini, kadang-kadang apa bedanya? Buat indeks sama nilainya bukan sih, Bu? Buat apa? Maaf. Indeks sama nilainya. Indeks sama nilainya. Oke, betul ya. Jadi ada indeksnya. Jadi yang mana nih yang indeksnya? Ini kan Indeksnya enumerate squares. Indeksnya yang mana, Mas? 012. 012. Oke. Ya, 012. Itu yang square apa yang I? Itu yang I. Yang I. Ya, berarti yang square? Yang square berarti yang red, yellow, green. Ya, value-nya. Jadi kalau Anda butuh mengakses nilai isi dari indeks tersebut, maka Anda gunakan enumerate. Oke. Apalagi di sini? Loop for. Oke, sama lah di situ. Oke, apa ini? Untuk akses nilainya tadi ya. Oke, sama tadi ya. Jadi ini ada square, jadi ada variabel square, isinya itu tadi nilainya, kemudian variabel i itu isinya adalah indeksnya. Cara loopingnya ya sama gitu kan, sebanyak elemen yang ada di dalam squares. Nah, tapi kalau enumerate itu kita nge-retrieve value-nya. Jadi di sini nilainya red, kemudian i adalah indeksnya. Oke. Terus oke, ini sama. Jadi dia cuman tadi contohnya. Oke, selesai sampai for. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak for? Jadi sekali lagi, for itu adalah pengulangan, ya kan? Dia incremental sifatnya. Jadi sifatnya juga selama masih apa namanya? Kadang kalau misalkan dia melebihi indeksnya, melebihi nilai elemennya, apa yang terjadi? Contoh, yang tadi pakai range, tapi range-nya itu kelebihan. Misalkan range-nya 7 misalkan. Karena dia tidak ada gitu indeksnya gitu. Nah, jadi selama dia tuh benar. Kalau error dia berarti nggak apa ada salah gitu ya. Jadi biasanya out of range gitu indeksnya. Jadi ada error. Jadi selama sejumlah elemen yang ada, maka lakukan looping. Bedanya apa sama while? Bedanya apa sama while? Silakan yang udah pernah programming. While itu selama dia bernilai true bakal jalan terus, Bu. Yes, jadi kalau while bedanya dengan for, kalau for itu kita akan melakukan pengulangan sejumlah interval yang didefinisikan. Gitu. Jadi kalau kita misalkan oke ulang 10 kali ya udah 10 kali kita ngulangnya gitu. Nah, kalau while itu beda. While itu selama dia bernilai true. Selama dia bernilai true, maka eksekusi. Kalau udah false, maka keluar. Saya tanya, kenapa dibuat dua teknik looping? Selain tadi manfaatnya apa manfaatnya? Tujuannya beda. Tapi kenapa ada for, ada while? Silakan. Saat kondisi apa for digunakan dan pada kondisi apa while digunakan? Ayo, yang pernah programming? Tadi gini kan, saya jelaskan. Jadi while itu mengulang selama kondisinya true. Kalau dia false, maka dia akan keluar. Maka artinya apa? Kalau dengan menggunakan for, maka maksimum pengulangan itu adalah sama dengan nilai maksimum dari iterasinya kan? Benar nggak? Tapi kalau misalkan while, apa? Silakan Hairi. Selama itunya true, Bu. Jadi kalau misalnya selama bernilai true,
maksudnya fungsinya itu bakal berjalan terus. Sedangkan kalau for loop itu tuh ada batasannya menurut interval yang diberikan. Ya, menurut interval yang diberikan. Jadi kalau kita pakai for itu jumlah pengulangannya fix. Tapi kalau pakai while itu tidak gitu kan. Misalkan nih ada operasi gitu kan. Nah, kalau dia sudah false ya udah keluar gitu. Jadi jumlah pengulangannya tidak fix gitu ya, tidak. Nah, itu kapan kita menggunakan fungsi loop itu kalau misalkan memang kita hanya memerlukan untuk ngecek dengan true atau false gitu kan, atau kita tidak perlu mengulang sebanyak misalkan jumlah elemen yang ada gitu, tapi cukup kita melihat apakah dia benar atau salah gitu. Jadi cukup itu aja. Jadi akan lebih cepat dalam kasus terburuk gitu kan, akan lebih cepat menggunakan loop while dibandingkan menggunakan for gitu. Oke. Ya, kita coba. Jadi kalau misalkan karena dia boolean true atau false, maka di dalam penulisannya, saya langsung aja ke codingannya. Maka di dalam penulisannya itu akan seperti ini. Oke, lihat di sini, ini adalah list square, isinya adalah ini. Kemudian saya punya sebuah variabel yang isinya empty list gitu. Kemudian kita mulai inisialisasi i sama dengan 0. Oke. Nah, di sini Anda lihat cara penulisannya. Jadi kalau while itu while dalam kurung gitu. Dalam kurung. Nah, ini tuh adalah sebuah kalau sama dengan kan assignment kan, comparison kan. Nah, di situ kita pasti kalau comparison itu menghasilkan true atau false gitu. Jadi di sini selama bernilai true, maka kamu boleh mengeksekusi ini. Tapi kalau udah enggak true, keluar gitu. Nah, sekarang di sini ada incremental. Karena while itu di sininya itu hanya mengecek true atau false, maka untuk bisa jalan, untuk bisa mengakses semua elemen di dalam list, kita perlu incremental namanya. Kalau di dalam for kan nggak ada incrementalnya langsung di dalam perintah for-nya kan. Tapi kalau while itu kita harus menambahkan ini. Ini adalah incremental. Jadi kalau misalkan i sama dengan i plus 1, berarti kita melakukan incrementalnya satu-satu. Gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk keperluannya mengakses elemen dari list. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan i-nya startnya dari 0. Nah, maka di sini kita mulai dengan square 0. Apakah square 0 orange? True apa false? True. True. Oke, karena dia true, maka ini akan dieksekusi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ini pasti true, ini pasti true. Nah, ketika dia purple di sini berarti kan apa? False ya kan? Nah, kalau udah false berarti udah keluar. Yang blue-nya dieksekusi nggak? Enggak, Bu. Enggak, betul, enggak. Karena dia langsung keluar. Tapi kalau pakai for, itu Anda akan mengeksekusi sebanyak elemen yang ada di square. Itu bedanya tadi ya. Jadi maksimum iterasi yang ada di dalam for itu akan sejumlah indeks yang ada di dalam variabel tersebut. Tapi kalau while, sekali dia ketemu false, dia akan keluar dari looping itu. Gitu. Jelas ya bedanya ya? Oke, jadi ini tadi append itu ngapain append perintahnya? Menambahkan loop. Menambahkan. Oke, good. Jadi menambahkan apa? Menambahkan elemen square ke dalam list new square. Jadi yang tadi kita punya list square, sekarang terus kemudian di define new square, ini adalah kosong awalnya. Kemudian saya masukin orange gitu kan, teks orange ke dalam squares, new squares, maka akan masuk. Karena tadi mulai loopingnya dari 0, 0, 1, ya kan? Nah, ketika dia masuk 2, udah false, makanya nggak terisi yang ini. Jadi hanya 2 yang terisi, karena udah langsung keluar. Paham ya? Oke, jadi tadi jangan lupa incrementalnya. Jadi incrementalnya ditambahkan ke sini. Oke, selesai sampai situ. Paham? Kita masuk ke codingan. Mana codingannya tadi? Untuk looping. Oke, ini general syntax. Exercise aja lah.
dari mana sih? Oh, panjang-panjang amat ini emailnya. Teks-tekan gitu ya. Sebentar. Ada yang pendek. Oke, dari while deh. Yang pendek-pendek aja dulu biar cepet waktunya. Oke, while. Lihat di sini, current number sama dengan 1. Oke, kemudian di sini while current number kurang dari 5. Oke, sama titik 2, ngeprint current number-nya. Nah, ini incrementalnya tadi ya, yang tadi digantikan. Ini harus sama dengan di sini gitu, karena nanti apa namanya kita akan memasukkan. Maka berarti apa di sini? Oke, saya hapus dulu deh. Oke, coba di tracing. Di tracing. While, ini Anda lihat, mulai dari current number 1. Oke. Sekarang di sini kan ekspresinya tuh boolean kan? 1 lebih kecil dari sama dengan 5 enggak? True ya? Oke, Iya. karena true, maka kita print 1. Kemudian di sini ditambah 1 ditambah 1, 2. 2 masih lebih kecil enggak? Masih terus dijalani. Nah, ketika dia 5 lebih kecil masih ya di print lagi. Ketika dia 6, karena di sini terus incrementalnya ketika 6 dia lebih kecil udah false. Karena udah false maka dia keluar. Maka dia ngeprintnya sampai 5. Ya, oke. Ya, betul ya, sampai 5 ya. Oke, ini apa ini? Oh, tadi sama. Nah, ini di decrement. Dikurangi. Ya, dikurangi, betul, di decrement ya. Seperti itu. Kok nggak seru sih? Oh, ini khusus while aja ya. Bentar. While loops. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini for-nya mana? Sebentar. Aduh, ini ribet deh. Nggak bisa For-nya dibikin. kemarin di if kali, Bu. Hah? Yang kemarin ketika di if kan ada for-nya juga. Oh, di for ya? Yang untuk looping. Oh, di if ya? Oke, sebentar. Saya salah berarti bukanya. Slide berapa? Salah, bukan ini. Material. If di for ya, di sini ya? Ya kemarin ada di situ, Bu. Oh, di sini. Contoh-contohnya ada for-nya kemarin. Sama Ibu di skip. Oh, iya betul. berikutnya. Oh, betul. Karena baru masuk ya. Oke, makasih. Saya lupa. Ini if kemarin kita skip masuk ke for. Mana di bawahnya? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau yang for, ya, jadi misalkan ini ada list ya, dessert sama dengan ini, kemudian favorite dessert. Nah, ini, kemudian for dessert. Nah, ini lihat di sini ya. Kalau tadi pakai range 1, terus yang kedua pakai enumerate, itu ngambil apa nilainya gitu kan. Nah, sekarang kalau for dessert, in dessert gitu. Jadi ini adalah list gitu ya. Jadi di sini kalau Anda lihat tidak menunjukkan yang dipanggil itu adalah listnya, nama listnya gitu kan. Jadi for dessert ini adalah increment S-nya ini ada desserts, itu berarti nama listnya. If dessert sama dengan favorite dessert, jadi di sini jadi ngecek apakah ice cream itu sama dengan crepes gitu, maka yang dicetak adalah ini. Tapi kalau dia tidak sama, maka yang dicek adalah ini. Seperti itu. Jadi yang pertama apa? Pasti ngeceknya. Yang dicek. Yang dicek apa? Pertama. Ice cream. Incrementalnya yang mana? Incremental. Incrementalnya di situ enggak? Dessert. Ya, Ya. dessert ini incremental. Jadi tanpa kita menulis dessert sama dengan dessert plus 1, itu udah otomatis. Jadi yang diakses itu mulai dari indeks ke-0 dari 0. dessert. Yes. Berarti kan sama dengan apakah ice cream sama dengan apple crepes gitu kan? Iya. Sama enggak? Berarti enggak. Berarti kalau enggak, berarti di sini nulisnya I like dessert. Berarti dessert apa? I like Ice cream. ice cream. Ice cream. Betul. Dan seterusnya. Nah, ketika dia sama, berarti pada ini berarti yang dicetak I like ice cream, I like chocolate. Kemudian yang ke ini sama nilainya dengan ini kan. Nah, karena dia sama, maka yang dicek ini.
Lihat di sini ini stringnya ya, ini stringnya is favorite apa? Dessert title. Berarti apa? Titlenya apple crepes is my favorite dessert. Itu yang ketiganya. Sampai dengan yang keempatnya false, maka dia belakangnya tuh I like. Jadi I like-nya 3 kali, apple crepes-nya sekali. Bu, itu maksudnya title itu apa, Bu? Maksudnya yang mana? Maaf, title. Title. Title tadi. Jadi kita ngeprint ininya, ini kan ada string nih. Persen S. Nah, persen S-nya itu persen apa? S apa ini? Ngambil dari dessert title. Tadi dessert title-nya apa? Apple crepes kan? Betul. Kalau di Apple sub doang nggak ada title-nya itu bisa juga nggak? Kalau apa? Maaf, kalau dessert doang. Iya, kalau nggak ada. Title-nya dibuang. Oh, title-nya dibuang. Seperti ini maksudnya? Iya. Oke. Bedanya apa tadi? Oh, Kayaknya ini ya. Title buat case ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi ini nih ada uppercase ya di dalamnya. Apa di Oh. hurufnya. Gitu ya. Coba kita lihat lagi tadi. Oh, si penulisannya jadi format title tampilannya ya. Mana sih? Tadi udah jalan belum? Yang Apple Crepes yang depan. A dan C-nya gede, Bu. Ya, betul kan? Karena yang ini kan menggantikan di sini kan? Oke. Ya, jelas ya. Oke, kita cari yang for. Ini vowel. Oke, ini if. Kok sedikit ya for-nya ya? Masuk kemana lagi? Ini, oke, ini. Yang dogs. Apa? Ini apa? Dogs we know ini. Dogs presents. Terus ini kan. For dog, in dog presents. Kemudian di sini ada if. Nah, ini di dalam for ada if. If dog in dogs, we know. Print ini. Apa ini? Ngapain? Hasilnya apa? Hasilnya nanti berupa hello ditambahkan dengan nama yang sesuai yang true. Nama dognya Yang ada di yang list mana? Yang ada di dog present. Jadi kalau misalkan di dogs we know ada di dogs present, nanti bakal dipanggil di print maksudnya. Ini lihat nih, ini loopingnya. Loopingnya yang for-nya itu terhadap dog present. Berarti dia dog present cuma ada 2 elemen kan? Benar nggak? Oh iya, betul. Nah, tapi yang dia cek itu adalah di list dog we know. Oke. Nah, elemen dogs itu adalah elemen indeks dari dogs presents kan? Iya. Nah, berarti kita cuman ngecek sebanyak jumlah elemen yang ada di presents doang. Cuma ada 2. Cuman ada 2. Jadi jawabannya apa? Hello Willy dan hello Hoods. Ya, hello Willy dan hello Hoods. Oke, paham yang lain? Saya ulangi. Ini loopingnya sebanyak dog presents. Karena for dog in dog presents. Nah, in dog presents di sini hanya ada 2 elemen. Berarti cuma 2 kali kita melakukan looping. Itu 1. Tinggal kita lihat, oh di sini ada kondisi. Kondisinya itu adalah ngecek ngecek list dogs windows. Oke, karena loopingnya 2 kali ya udah berhenti sampai sini aja, yang lain enggak gitu ya. Kemudian kita print nilainya. Seperti itu. Kemudian udahlah gampang ya yang untuk yang for. Jadi minggu depan besok saya coba kasih atau di asisten tadi katanya udah nyiapin beberapa soal kuis. Mudah-mudahan kekejar sih kalau bisa cepet ini untuk for. Ini kenapa? Oke. Ada yang mau nanya? Silakan Mas. Enumerate itu kalau bentuknya list itu kan dia akan memunculkan indeksnya dan nilainya kan. Tapi kalau misalkan bentuknya dictionary itu yang ditampilkan berarti keys-nya atau gimana tuh? Tadi kan enumerate itu dia enumerate itu mengambil meretrieve value-nya. Kalau di dalam dictionary keys itu kan index. Mestinya harusnya yang diambil value dari dictionary bukan keys-nya. Oh iya, maksudnya kan tadi kan misalkan for i, terus square from
for ya itulah enumerate bla 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 gitu kan. Nah itu kan kalau di print kita print i-nya dan print square-nya dia kan i-nya itu kan akan munculkan indeksnya kan, nilai indeksnya itu 0, 1, 2 begitu kan. Nah kalau misalkan yang squares-nya itu bentuknya dictionary, dia akan memunculkan is-nya kah atau bagaimana gitu? Karena yang dicontoh tadi kan bentuknya list kan. Betul, list. Nah, Nah, jadi ketik pas print terus i-nya itu kan jadi nilainya kan indeksnya 0, 1, 2 gitu. Nah, kalau mm, bentuknya dictionary dia akan memunculkan apa gitu. di slide Itu. di slide ini ya. Nah, iya ini yang ini. Apa tadi di mana pertanyaannya di for apa di enumerate? Di enumerate. Enumerate. Ini. Ya, ya ini. Nah, ini Oke. kan nah ini kan square-nya kan for i, square in enumerate. Nah, itu kan i-nya kan dia akan Index. menampilkan ya indeksnya kan 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan yang squares-nya ini kan bukan dalam bentuk list tapi List. dalam bentuk dictionary. Nah, i-nya itu akan menampilkan apa gitu. Oh, oke. Ya, jadi kan kalau di dictionary itu kan keys-nya itu dalam bentuk string. Oke. Dalam bentuk string. Tapi di dalam dictionaries itu juga kan order kan, bukannya unorder kan, bener nggak? Kayak yang unorder yang tidak ada urutannya itu adalah set. Oh, Tapi Ya. kalau dictionary itu ada order. Nah, jadi tetap aja itu bisa kita hitung walaupun keys-nya itu tidak dalam bentuk numerik gitu. Tidak dalam bentuk angka. Jadi tetap bisa di looping. Karena dia punya order. Gitu Mas, konsepnya gitu. Mestinya bisa. Paham ya? Oke. Berarti dia akan memunculkan apa namanya string ya dalam bentuk string di keys-nya. Enggak, sebenarnya dia ini order. Jadi di sini dia urutan juga gitu. Cuman ya betul tadi yang i-nya kalau kamu mau print ya berarti print keys gitu. Oh iya. Keys-nya yang ditampilin bukan angka. Iya. Nah, tapi dia konsepnya bahwa dia tuh order gitu. Jadi masih bisa kita looping. Oh iya. Ada urutannya. Itu sih Mas. Oke ya. Ya. Oke, good. Oke, ini ada lagi yang mau nanya tentang for sama while. Jadi perbedaannya itu seperti apa gitu ya, dan kapan kita harus menggunakan dua jenis itu. Jadi gini, kalau misalnya nih ya, kalau misalkan Anda apa ya kasusnya itu. Jadi hati-hati memilah menggunakan looping. Harus pas banget gitu loh. Karena kalau Anda pakai for, itu konsekuensinya ya semua elemen akan dicek selama dia ada di dalam range-nya gitu. Jadi dia akan melakukan iterasi sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam range-nya. Tapi kalau while itu tidak. Jadi hati-hati untuk memilah jenis looping.